Oke. 1, 2, 3. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fenomena sosial yang sangat lumrah dan umum terjadi di dalam dunia negara kita, dalam keseharian masyarakat kita di Indonesia ini. Fenomena tersebut ialah fenomena post-truth. Bagaimana definisi atau pengertiannya secara singkat mengenai fenomena post-truth? Post-truth sendiri adalah kondisi di dalam ruang lingkup publik di mana fakta objektif tidak memiliki dampak atau pengaruh yang cukup untuk membentuk sebuah opini, yang mana opini di dalam kondisi fenomena ini lebih banyak dibentuk dalam pengaruh emosi, keyakinan pribadi, dan kepentingan tertentu, sehingga kebenaran yang hakikat menjadi tidak jelas karena itu tadi, emosional, politik, atau agenda-agenda tertentu yang dimiliki. Fenomena ini cukup lumrah terjadi di ruang lingkup keseharian kita, terutama di era saat ini, era dimana sangat banyak sekali informasi yang beredar. Kita kebanjiran akan sebuah informasi di tengah arus globalisasi yang begitu kencang, kemudian media internet dan media sosial berkembang begitu pesat. Semua itu menjadi suatu hal yang sangat lumrah atau umum terjadi saat ini, dan ini sangat disayangkan. Ini bukan suatu hal yang sekiranya dapat diapresiasi atau bahkan disanjung. Penyebabnya banyak, tapi kita persingkat saja menjadi 3, dimana ya tentu media sosial dengan algoritmanya yang sangat random dan tidak bisa kita perkirakan atau kita perhitungkan dengan tepat. Jadi media sosial dengan kerandomannya itu sangat memperkuat bagaimana fenomena post-truth ini bisa terjadi. Karena memang fenomena ini sangat bisa kita lihat intensitasnya sangat kecil di era internet belum sepesat sekarang, di era media sosial belum seperti sekarang, itu sangat tidak setinggi itu. Kemudian di penyebab selanjutnya adalah polarisasi kelompok-kelompok politik dengan identitas-identitasnya tersebut. Dimana kenapa ini menjadi sebuah sebab atau penyebab dari terjadinya fenomena post-truth? Karena fenomena post-truth ini kan adalah kondisi di mana sebuah opini terbentuk atas dasar emosional dan keyakinan serta agenda. Nah, dalam sebuah kelompok politik mereka lebih cenderung sesuatu yang sesuai dengan keyakinannya, sesuatu yang pas dengan emosi, rasa di dalam dirinya, sesuatu yang semakin memperkuat terkait keyakinan, terkait pemikiran dia terhadap suatu kelompok, suatu keyakinan politiknya tertentu itu. Jadi ini bisa menjadi sebuah penyebab mengapa sebuah fenomena post-truth itu bisa terjadi dalam lingkup publik. Dan yang terakhir adalah penurunan kepercayaan pada institusi tradisional. Institusi tradisional di sini itu adalah media utama, media arus utama, media konvensional yang mungkin lebih bisa kita jamin kebenaran berita yang dikeluarkan dari media tersebut, karena media tersebut sudah melalui penyaringan dengan
standarisasi tertentu, dan kemudian adalah sumber-sumber lainnya seperti dari para kalangan ilmuwan dan juga kalangan yang memahami betul mengenai masalah-masalah yang dibahas dalam pemberitaan gitu. Ketika kepercayaan terhadap institusi tradisional ini menurun, ini bisa kita lihat terjadi di keseharian kita, di mana masyarakat itu jarang atau kurang sekali tertarik dengan pemberitaan, artikel yang ditulis oleh mereka yang kompeten, mereka yang memiliki sumber atau validasi kebenaran yang lebih terjamin. Dan masyarakat sekarang lebih memilih untuk sebuah berita dari sumber-sumber alternatif, dari media-media alternatif, dengan ya tentu ketidakjelasan referensi yang digunakan, ditambah lagi dengan mereka lebih senang dengan media-media alternatif itu dikarenakan lebih sesuai narasinya terhadap keyakinan dan keinginan hasrat pada diri mereka. Kembali lagi ini back to the emotion. Semua ini dipengaruhi oleh emosi para penikmat dan pembaca dari berita-berita tersebut. Salah satu alat, instrumen yang digunakan untuk mentenagai fenomena post-truth ini adalah hoax, penyebaran hoax yang menyebabkan disinformasi di banyak kalangan. Hoax adalah suatu pemberitaan, suatu informasi yang banyak sekali diplesetkan, banyak sekali disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan tertentu, tujuannya untuk mengunggulkan atau membuat seolah-olah kepentingan itu bisa disetujui oleh masyarakat. Itu adalah hoax. Jadi bukan, hoax itu adalah sebuah informasi yang tidak sama sekali disusun atas fakta objektif yang ada di lapangan, fakta yang terpampang dengan jelas, melainkan segelintir fakta yang dipelintir untuk disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Siapa atau apa saja yang, mungkin lebih tepatnya siapa saja yang pada umumnya selalu menggunakan hoax ini untuk mengaburkan kebenaran di lingkup masyarakat. Ya, kita bisa melihat di musim-musim pemilu yang lalu ketika hadirnya para buzzer di dalam kehidupan berpolitik kita. Mereka entah bagaimana bisa memiliki ide yang cukup kreatif dalam pandangan saya sendiri, ketika mereka bisa membuat sebuah informasi yang diplesetkan dengan luar biasa, kemudian ditambahkan media-media pendukung sehingga masyarakat yang melihat informasi tersebut semakin yakin akan kebenaran dari informasi tersebut. Kemudian buzzer menggunakan itu untuk menggiring opini supaya apa yang ia harapkan, apa yang ia agendakan itu semua bisa tercapai. Ya, dalam hal ini tentu menggiring masyarakat untuk yang namanya berpihak pada satu kelompok politik, ataupun ataupun bermusuhan dengan kelompok politik lainnya, bahkan permusuhan yang sangat tidak sehat sekali. Itu dibentuk oleh para buzzer, dibentuk oleh mereka yang menganggap bahwa itu semua demi mewujudkan agenda yang ingin mereka jalankan, sehingga mereka halalkan cara yang kurang etis seperti itu. Dampaknya apa? Ya, dampaknya masyarakat menjadi bingung, penuh akan kekisruhan, gampang terpacu untuk
menciptakan sebuah konflik, baik itu konflik kecil maupun konflik besar, karena mereka selalu dibumbui dengan sebuah informasi yang kebenarannya kabur dan terkadang hanya bersifat untuk disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Pada akhirnya masyarakat bisa diadu, masyarakat bisa dibenturkan satu sama lain, sehingga timbul kekacauan sosial di dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat, yang nantinya juga semakin menambah angka polarisasi. Itu tentu sangat buruk sekali bagi keberlangsungan sebuah society, dan kita tidak bisa bayangkan apabila fenomena ini masih terus terjadi di kehidupan kita, di dalam ruang lingkup keseharian kita, itu bagaimana ke depannya gitu kan. Lalu apa sekiranya yang bisa kita lakukan sebagai mitigasi ataupun pencegahan terhadap hal tersebut? Sebetulnya kita hanya cukup secara intensif memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada mereka yang belum memiliki kesempatan untuk mendapatkan edukasi digital yang lebih baik, untuk memahami mana pemberitaan yang benar, mana pemberitaan yang bermuatan kepentingan, mana berita yang harus disaring, mana yang harus dijadikan referensi. Itu yang harus kita lakukan secara intensif. Dan tentu kita juga harus kombinasikan juga dengan regulasi yang ketat mengenai peredaran pemberitaan di dalam setiap media, platform media sosial. Kemudian kita juga harus tahu cara kerja algoritma pemberitaan itu seperti apa, pakai sendawa segala. Jadi harus lebih terbuka untuk mempelajari hal tersebut. Dan tentunya tetap diperlukan adanya sebuah institusi resmi untuk mengkonfirm ataupun meregulasi hal tersebut, agar supaya jangan sampai terjadi sebuah hal yang kita tidak inginkan sama sekali itu terjadi. Bahkan kita tidak mau fenomena post-truth ini masih terus terbudidayakan, terus terjadi, yang nantinya malah akan menyebabkan banyak konflik-konflik yang akan lahir daripada ini semua. Kita harap kedepannya masyarakat dan generasi kedepannya bisa mencegah atau bahkan menghilangkan fenomena ini untuk terus terjadi di dalam dunia kehidupan kita sehari-hari. Saya kira itu saja pembahasan kita mengenai fenomena post-truth. Apabila kurang ataupun tidak begitu jelas saya dalam menjelaskan mengenai fenomena ini, mungkin saya memohon maaf, dan kalian bisa membuka lebih banyak literatur yang bisa membuka wawasan kalian terhadap fenomena post-truth ini. Sekian, terima kasih.